Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fadhal akhi, sampai di mana? Insya Allah kita tinggal 2 halaman terakhir Ustadz. Kita masuk halaman 84 malam ini untuk poin obligasi. Tapi tadi Anda perkenankan sebentar kepada jamaah kalau misalnya ingin ada pertanyaan mengenai saham menuntaskan minggu lalu Ustadz. Tapi nampaknya belum ada yang raise hand. Apakah Anda mulai bacakan saja Ustadz? Bacakan saja. Baik. Ustadz sudah dapat, bisa di-share screen siapa? Pengurus, Kang Eka atau Kang Rian? Bisa kita mulai share screen? Baik, sambil menunggu, Anda mulai Ustadz. Bismillah. Di halaman 84, poin 2, obligasi. A, definisi. Bentar. Insyaallah. Ustadz yang share. Sedikit lagi, ya. Ya, silakan. 2, obligasi. A, definisi, yaitu dokumen hutang jangka panjang di mana perusahaan debitur wajib membayar lebih dari nilai dokumen tersebut pada tanggal yang ditentukan. Penerbitan obligasi karena perusahaan membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, namun perusahaan tidak ingin membuat saham baru, serta menjualnya di bursa saham agar bagian pemilik perusahaan tidak berkurang. Maka perusahaan mencari kredit dengan cara menerbitkan obligasi dengan nilai yang sama. Misalnya, salah satu perusahaan butuh dana sebesar 100 miliar rupiah, maka perusahaan tersebut menerbitkan 1 juta obligasi dengan nilai nominal 100.000 rupiah. Sehingga pemegang obligasi membayar kepada perusahaan dengan harga 100.000 rupiah per lembar. Dan perusahaan akan mengembalikan uang pemegang obligasi setelah 10 tahun sebanyak 110.000 rupiah. B, beda antara saham dan obligasi. Sebentar. Betul obligasi seperti itu? Bisa Ustadz, kalau obligasi yang zero kupon bond dia dibayarnya at premium, dibayarnya at premium. Di akhir ketika dia beli kembali. Ya. Umumnya yang pakai kupon kan ya, atau tidak? Seingat Anda dulu sama Ustadz, ada yang dengan kupon bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, ada yang dengan tanpa kupon tapi pembeliannya di atas harga par, at premium istilahnya. Ya, tapi ini jangkanya 10 tahun. Jangan bisa Ustadz, obligasi jangka panjang. 5 tahun itu jangka pendek, menengah. Anda lupa, tapi mungkin menengah Ustadz. 2 tahun, 1-2 tahun jangka pendek. Ya. Baik. B, beda antara saham dan obligasi. 1, obligasi merupakan hutang pihak perusahaan dan pemilik obligasi sebagai kreditur. Sedangkan saham adalah ikut ambil bagian dalam modal perusahaan dan pemegangnya adalah sebagai pemilik perusahaan. 2, dalam obligasi, pemegangnya mendapat bunga yang tetap, baik perusahaan tersebut untung atau rugi. Sedangkan pemegang saham mungkin untung dan mungkin rugi. 3, saat terjadi likuidasi perusahaan, pemegang obligasi mendapat prioritas untuk menarik nilai obligasi, sedangkan pemegang saham tidak dapat menarik nilai sahamnya, kecuali setelah pelunasan nilai obligasi dan pelunasan hutang. 4, pemegang obligasi tidak berhak hadir dalam rapat umum perusahaan, tidak mempunyai hak suara, dan hak mengelola perusahaan, berbeda dengan pemegang saham. 5, pemegang obligasi berhak menarik nilai obligasinya saat waktu yang ditentukan berakhir, sedangkan pemegang saham tidak bisa menarik nilai sahamnya selagi perusahaan berjalan, tetapi dia hanya bisa menjualnya. Jelas itu kan ya? Insya Allah. Taib, kepada jami'an mungkin jika ingin bertanya, jangan melayangkan chat kepada Anda, tapi langsung raise hand untuk kita membahas apa yang baru Anda bacakan bersama Ustadz.
Silakan. Sebentar Ustaz, ini ada satu masuk. Taib. Tapi ini masih di luar tema. Silakan, jika ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu cukup banyak karena materi tinggal satu butir lagi untuk saham dan obligasi sebelum kita berpindah ke kitab berikutnya. Kita boleh tuntaskan pertanyaan-pertanyaan mengenai saham dan obligasi, terutama mungkin yang baru bergabung dari rekan-rekan yang menjadi shareholders di LBS. Banyak pertanyaan yang diajukan di grup, silahkan dipastikan dan diyakinkan dengan bertanya langsung kepada Ustadz melalui interaktif malam ini. Belum ada yang memanfaatkan Ustadz, tinggal satu alinea, apa Anda baca? Bacakan saja. Baik. Siap. C. Hukum. Obligasi hukumnya haram, karena hakikatnya adalah kredit berbunga. Maka tidak boleh menerbit dan menjual belikannya. Dalam keputusan Himpunan Fikih Islam di bawah naungan OKI nomor 62/11/6 tercantum, sesungguhnya obligasi merupakan kesediaan untuk membayar nilainya ditambah bunga atau jasa. Hukumnya haram, baik menerbitkan, menjual maupun mengedarkannya karena merupakan kredit berbunga. Sekalipun obligasi tersebut diterbitkan oleh pihak pemerintah dan tidak ada pengaruh memberikan namanya dengan sertifikat investasi atau sukuk tabungan atau menamakan bunga yang harus dibayar dengan laba, fee maupun keuntungan. Alhamdulillah, kalau Ustaz. Alhamdulillah. Kita mulai Oktober tahun lalu Ustaz. Insya Allah. Hikmah dari COVID kita tamat satu kitab. Oktober 22. Bentar, Anda lihat di Instagram. Oktober 2021 kalau nggak salah tanggal 6 Ustaz. Cepat, alhamdulillah. Oktober, November. Nah, Afwan, 2020 Ustaz. Jadi setahun 2 bulan. Alhamdulillah. Biasanya para ulama kalau selesai satu kitab itu tanda syukurnya ada walimahnya, akhi. Masya Allah. Gimana Ustaz idenya? Apa kita buat walimah? Walimah online aja di rumah masing-masing. Masya Allah. Masing-masing makan nasi di rumah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Syukur. Bikin nasi kebuli. Baik, sudah selesai bahan yang kita bacakan. Alhamdulillah, silakan sekarang untuk resen kita sudah langsung masuk sesi soal jawab karena materinya sudah habis. Masih ada waktu, kita baru habis 10 menit, masih ada waktu 50 menit. Insya Allah, jami'an, silakan bertanya sepuasnya mengenai saham dan obligasi. Jika tidak ada sama sekali, mungkin Allahu alam kita masuk ke apa yang ingin antum-antuna tanyakan. Ini ada satu tadi, tapi terlalu jauh Ustadz daripada saham, nanti aja ini simpan. Tafadhol untuk resen. Insya Allah. Ini ada 57.000 umat. 57 orang Ustaz. Masya Allah. Jurun ka'al. Satu orang bagaikan 1000. Nah, Masya Allah. Sebentar, ini ada chat masuk, ditujukan. Ini terlalu luas mungkin pertanyaannya. Ustadz, bismillah, bagaimana kalau kita ikut program deposito di Bank Syariah? Ini perlu penjelasan panjang, Ustadz. Pada pembahasan sebelumnya tentang akad mudharabah, ada kita singgung atau tidak deposito di Bank Syariah? Ada, Ustadz. Ada. Ya. Di mana kalau Anda menyerahkan dana ke bank syariah, tujuannya biasanya akadnya mereka namakan mudharabah, deposito mudharabah, berjangka waktu tertentu. Cuman yang jadi pertanyaan, di dalam syarat dan ketentuan akad tersebut yang Anda tanda tanganin, apakah di sana ada klausal yang berbunyi bahwa kerugian bukan karena mismanagement
oleh pengelola, yaitu bank syariah dalam hal ini, tetapi murni kerugian. Ya, itu ditanggung 100% oleh sahibul mal atau deposan atau nasabah yang menyerahkan dana. Apakah itu ada? Kepada Kalau yang bertanya, Afwan. kalau itu tidak ada, berarti modal Anda akan dijamin dari kerugian. Kalau modal yang dijamin kerugian, akadnya bukan mudharabah namanya, berubah menjadi akadnya qard. Dan bila ada pertambahan, maka pertambahannya adalah riba. Ya, tinggal kalau Anda ingin ikut itu, minta mereka tambahkan satu poin atau kelasa bahwasanya bila terjadi kerugian, saya sebagai nasabah sahibul mal yang menyetorkan dana siap menanggung kerugian tersebut sebesar porsi modal uang yang saya setorkan dalam usaha mudharabah tadi. Ya, artinya bila usaha di mudharabah tadi rugi umpamanya 5%. Berarti uang yang Anda setorkan rugi 5%. Itu boleh. Tapi kalau tidak ada itu malah tidak boleh. Ya. Baik, cukup jelas ya. Ana rasa menjawab yang pertanyaan tapi tidak berinteraktif. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Berikutnya dari Akhuna Iman, Tafadol Resen kalau mau berinteraktif. Pertanyaannya Ustaz, nilai saham yang halal apakah dihitung harga pasar atau nilai perusahaan? Ini kebutuhannya apa? Ingin menjualkah atau ingin sekedar menaksir harga sahamnya saja? Baik, Ya. apakah bisa berinteraktif? Yang bertanya, kalau nggak salah Akhuna Iman, itu bisa resen untuk kita unmute. Nampaknya tidak bisa berinteraktif, Ustaz. Tidak ada respon. Kalau memvaluasi, menilai perusahaan atau saham tentu dengan aset realnya, tidak dengan harga pasar, harga jual, harga modal berarti. Tapi kalau Anda ingin menjualkan saham Anda, ya tergantung. Kalau prospek perusahaan Anda, saham perusahaan yang Anda beli itu bagus, tentu bisa Anda jual di atas harga real dari saham tersebut atau nilai bukunya. Tapi kalau prospeknya cenderung menurun, kemungkinan orang hanya mau membeli kalau Anda jual di bawah nilai buku atau nilai real dari saham tersebut. Perusahaan yang diwakili oleh saham tersebut. Wallahu a'lam. Nah, cukup jelas Ana rasa. Jazakallah khairan atas penjelasan Ustaz. Baik, ada yang resen satu orang, Khuna Rian Abu Abdul Ghani. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Syukran Pak Ari kesempatannya. Ustaz, Ana bertanya yang terkait mudharabah yang Ustaz penjelasan sebelum ini Ustaz. Tadi yang bahwasanya kita meminta dituliskan klausul bagi rugi di akad mudharabahnya Ustaz. Pertanyaan Ana, sebenarnya kalau dalam akad mudharabah kan sebenarnya klausa bagi rugi itu sudah pasti di sohibul mal ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya kalau kedua belah pihak mengerti akadnya, sebenarnya ini bukan kewajiban menuliskan klausul bagi rugi ya Ustaz. Apakah benar seperti itu pemahamannya Ustaz? Kalau tidak dituliskan, tentu tidak berani bank memotong. Iya Ustaz.
Kalau dia nggak berani memotong, berarti walaupun rugi dia akan diamkan. Dia yang menanggung kerugiannya, si mudharib. Bila mudharib menanggung kerugian, maka berubah akadnya menjadi qard. Iya, Ustaz. Kalau Anda akad dengan berdua orang, dua-duanya udah mengerti akad mudharabah, ya silahkan. Oh, iya. Itu maksud Anda, Ustaz. Tapi kan Anda tadi pertanyaannya tentang lembaga keuangan. Mereka tidak berani melakukan tindakan bila tidak ada pernyataan tertulis, kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Ya, Ustaz. Alhamdulillah jelas, Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallah khairan, alhamdulillah. Tafadhol bagi yang ingin bertanya untuk raise hand. Sampai saat ini ada 2 pertanyaan yang masuk, tapi di luar tema saham dan obligasi, Ustadz, sambil menunggu kita bacakan. Ini ada rekan dari Tarbiyah Sunnah Bandung, Ustadz, dari tempat Abu Haidar, Bisau Ta'ala. Nah, Afwan Ustadz, Anda mau bertanya mengenai menjual pakaian. Karena banyak konsumen yang minta menyediakan kerudung bermotif, apakah boleh Anda menyediakannya? Lalu bagaimana dengan gamis bermotif untuk pakaian luar rumah, apakah boleh dijual, Ustadz? Ini dua-duanya untuk perempuan. Nampaknya ya, Ustadz. Kerudung bermotif perempuan, gamis bermotif perempuan. Nah, Ustadz. Ya. Motifnya seperti apa? Ini dia melalui WhatsApp. Pembahasan ini sangat sangat kasuistik sekali. Mungkin motif yang satu boleh, motif yang satu tidak boleh. Ya. Bila ada hal-hal yang diharamkan seperti gambar makhluk hidup, motifnya, terkadang motif makhluk itu tidak terlalu tampak jelas. Biasanya sering ada di baju batik biasanya. Tidak terlalu tampak jelas, tapi kalau Anda perhatikan dengan baik, itu mungkin gambar burung, ya, atau gambar wayang, dan seterusnya. Kemudian atau ada gambar salib. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mematahkan setiap salib. Gambar setiap salib berarti gambarnya juga harus dicoret. Kalau tidak ada hal-hal yang diharamkan dari motif tadi, hanya motif namanya bunga-bunga, ya, maka ini kembali kepada, ini kalau untuk dipakai di luar, ya, kembali kepada kaidah mulfit lin nazar atau tidak. Artinya, apakah dia menarik pandangan orang yang melihat atau tidak. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang sutradara, mantan sutradara. Beliau mengatakan ketika Ana membahas tentang pakaian wanita menarik, kerudung wanita menarik dan tidak, warnanya, karena dia paduan beberapa warna, dia mengatakan kalau dalam ilmu komunikasi, Ustaz, itu tidak bisa dengan melihat warna yang ada pada kerudung aja, Ustaz, kata dia. Harus melihat warna keseluruhan pakaian. Karena biasanya mata manusia itu tertuju kepada warna yang mencolok, seperti merah. Ya, semuanya warnanya putih tapi ada gambar merah-merah. Ya, itu yang tertuju langsung ke situ. Tapi kalau pakaiannya lain, pakaian semuanya sewarna dengan itu, ya, dia tidak menjadi menarik perhatian lagi. Kalau seluruh pakaiannya warnanya sama. Jadi berdasarkan gambaran, kata beliau itu dalam ilmu komunikasi katanya, wallahu alam, itu berarti tidak bisa dilihat dari kerudungnya saja, dilihat dari padanannya yang lain. Kalau dilihat dari padanan yang lain, berarti hukum asalnya adalah halal. Karena tidak ada larangan Nabi SAW melarang perempuan memakai pakaian berwarna-warni. Tidak ada. Yang ada hanya larangan
untuk memakai pakaian yang mengundang mata orang untuk melihatnya, atau dinamakan mulfit lin nazar, atau menarik lah. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Nah, rasa cukup jelas. Baik, berikutnya ada Akhuna dari Bandung yang rajin bertanya. Ini alhamdulillah, silakan Akhuna Agah, Fadol. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Sekarang ini lagi tren saham, membeli saham gitu Ustadz ya. Cuman saya jadi ragu-ragu Ustadz, kalau penjelasan tadi itu mungkin saya kelewat, mungkin tadi telat sedikit Ustadz. Sementara kalau boleh secara konkret nih, yang benar-benar halal di Indonesia itu kalau ikut saham, dalam arti kita mengikuti IDX itu boleh nggak Ustadz? Beritahu contohnya apa ya Ustadz, biar saya terutama ini nggak bingung Ustadz. Kalau Anda minta contoh, tentu saya harus pelajari setiap saham yang ada di sana. Oke. Ya. Itu saya tidak mampu sendiri, tentu saya punya tim. Dan kalau punya tim tentu harus keluar biaya. Ya. Tapi kaidah umumnya sebuah saham itu halal bila dia bergerak di bidang barang dan produksi barang dan jasa atau distribusi yang halal. Jelas? Sampai di sini cukup jelas dulu sebelum kita lanjutkan. Ya. Berarti bukan saham rokok, perusahaan rokok atau distribusi rokok, bukan perusahaan entertainment yang mengandung musik, ya, atau alat-alat yang menyebarkan musik tadi seperti televisi, radio, dan lain-lain, dan alat perangkatnya seperti pengeras bassnya dan segala macamnya, ya, atau amplifiernya dan lain-lain. Kemudian apakah ini ada? Banyak. Umpamanya saham, semuanya perusahaan bergerak di bidang makanan dan minuman atau di bidang properti, ya. Itu kan kegiatan yang halal perusahaannya, atau distribusi makanan dan minuman, ya, itu halal, tak ada masalah. Satu. Kemudian yang harus dilihat, perusahaan tadi tidak ada pinjaman dalam bentuk riba, kredit ribawi. Artinya dalam laporan keuangan perusahaan itu 0 pinjaman ribanya, pinjamannya ke bank konvensional. Jelas? Ya. Kemudian yang ketiga, 0 penempatan dananya di bank riba. Ya. Ya. Kemudian yang keempat, dia tidak bergerak di bidang uang, perdagangan, uang, dan emas. Uang dan emas. Ya, baik perdagangan atau lembaga keuangan dan perdagangan emas. Bila tidak ada ini, kenapa kalau uang dan emas juga termasuk? Kalau riba tadi jelas. Berbeda, seperti yang sering saya ingatkan, berbeda dengan Anda membeli saham dengan bekerja di perusahaan tadi. Perusahaan telekomunikasi banyak. Hampir bisa dikatakan tidak ada yang 0 pinjaman ribanya. Kalau Anda bekerja di sana dan di bagian keuangan, tentu Anda terlibat dengan ribanya. Tapi kalau Anda di bagian yang lain yang tidak ada dengan hubungan keuangannya tadi, ya, kerjanya boleh. Karena kegiatannya halal. Tapi kenapa memiliki sahamnya tidak boleh, Ustaz? Karena pemilik saham adalah pemilik perusahaan sebesar persentase dari saham yang dia miliki. Bila dia sebagai pemilik, kemudian diwakilkannya kepada pihak manajemen, dan pihak manajemen, pihak direksi umpamanya lakukan akad riba, berarti pemilik mewakilkan kepada dia untuk berbuat riba. Jadi dosa yang pertama adalah dosa pemilik.
Jelas? Jelas. Ya, seperti itu. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah Ustadz pencerahannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Tapi kalau pertanyaannya perusahaannya apa Ustaz? Ada perusahaan A, B, C? Wallahu a'lam. Mungkin Anda sampaikanlah, tapi jangan di majelis ini, karena itu berkaitan dengan perusahaan tertentu, ternyata tidak syariah, ya tentu tidak bagus. Ya tadinya begini Ustadz, supaya juga jamaah yang lain juga tidak salah melangkah dan tahu sebelum melangkah begitu Ustadz ya. Memang susah juga kalau kita keluarkan list seperti itu ya Ustadz. Mana yang perusahaan jelas-jelas tidak boleh dan yang mana boleh itu ya Ustadz ya. Paling langsung konsultasi dengan Ustadz langsung mungkin ya. Kalau dibuatkan perusahaan khusus nggak ada masalah. Saya dulu pernah ada ide dengan ada beberapa teman yang ngajak buat seperti itu, tapi saya katakan uruslah izinnya dengan baik, dengan resmi agar kita tidak disalahkan. Apakah mungkin namanya konsultan saham atau apa namanya? Yang penting ada payung hukum resminya, sehingga kita dianggap bukan sebagai apa namanya itu merusak pasar modal dan uang. Ya. Baik, kira cukup jelas ya. Jelas. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya ini ada satu yang resen, Tuna, kemudian ada pertanyaan dari rekan kita pengurus di Qatar Ustaz mengenai saham, tapi izin Anda bertanya sedikit sebelumnya. Ustaz, dalam rangka pembelian saham bersama di suatu perusahaan, kan terjadi syirkah atas beberapa syarik Ustaz. Kemudian syirkah tersebut menunjuk salah satu wakil untuk menjadi perwakilan syirkah dalam RUPS-nya perusahaan. Yang menjadi pertanyaan, ketika syirkah tersebut memutuskan untuk memberi ujroh kepada wakil dengan besaran persentase dari dividen yang dibagikan, Ustadz. Hanya itu ujrohnya apakah dibolehkan, Ustadz? Itu upahnya dari bagi hasil, bukan dengan gaji tetap. Ya, boleh. Boleh, Ustadz ya? Boleh. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari rekan-rekan akhwat yang mendengarkan tadi cukup jelas ya. Pertanyaan jawaban Ustaz adalah boleh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini rekan kita Akhi Faisal, pengurus ITIBA yang mengurus masalah Zoom Ustaz. Dia menitip pertanyaan, nanti jika Ustaz bertanya dia akan interaktif. Ustaz, Ana adalah operator Telkom di Qatar. Untuk yang grade middle management ke atas, diberikan sekian slot saham dengan harapan bahwa grade middle management ke atas tersebut lebih termotivasi bekerjanya. Karena dia punya beberapa lembar saham sehingga merasa memiliki. Jadi seolah perusahaan mengirim pesan bahwa performance perusahaan salah satunya tergantung pada performance dia di perusahaan ini. Setiap tahun kita diberikan keuntungan dari saham tersebut sesuai performance perusahaan dan sekaligus dikaitkan dengan performance staff tersebut. Ada pengalinya dan jumlahnya lumayan untuk setiap profit tahunannya. Apakah ini halal, Ustadz? Itu aja, Ustadz. Tentu yang perlu dilihat seperti yang kita jelaskan kaedahnya, apakah perusahaan Telkom Anda itu nol pinjaman ribanya? Baik. Tafadhol Kang Faisal, tadi antum bisa interaktif. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Syukron Kang Ari. Ya, jadi tadi udah agak keras suaranya Kang, apa? Udah jelas, Kang? Kurang keras. Sekarang gimana, Kang? Ya, baik, pardon. Ya, jadi kalau masalah pinjamannya itu Ustadz, ya sudah barang tentu yang Ustadz pernah jelaskan, tidak mungkin ada perusahaan yang tidak punya pinjaman ribanya ya, termasuk mungkin. Kalau tidak mungkin salah. Itu umumnya ada. Tapi mungkin. Ana bisa bilang tidak mungkin kalau paling tidak di lingkungan kerja Ana, Ustadz, itu banyak sekali pinjamannya gitu. Jadi bagaimana? Perusahaannya Pak Faisal, perusahaannya. Antum baca laporan keuangan tahunannya. Perusahaan Telkom Ustadz di sini Ustadz. Iya.
Antum baca nggak laporan? Dia kan biasanya laporan keuangannya itu kalau perusahaan IPO, ini perusahaan IPO kan ya, masuk Betul, TBK betul kan ya. IPO Ustaz. Dia Betul. tuh laporan keuangannya bisa terbuka. Terbuka betul Ustaz. Ya bisa Anda akses di media Bisa. cetak, bahkan bisa dilihat aja di sana bagian dari uang di neraca, uang masuknya, ada pinjaman dari bank riba atau tidak. Ada Ustaz. Udah Anda baca ada. Aku yakin 100% ada Ustaz. Kalau ada, sebaiknya Anda lepas. Apakah perusahaan mensyaratkan untuk saham itu tidak bisa boleh dijual, Tidak bisa Ustaz. tidak bisa dijual? Tidak bisa. Yang setahu Terus Ana tidak bisa ya. Mungkin Ana harus tanyakan juga. Kemungkinan yang setahu Ana tidak bisa kalau Ustaz. tidak bisa, lalu di tangan Anda fungsinya sebagai apa? Hanya untuk dapat dividen aja? Betul, setiap tahun itu diberikan dividen bergantung performance perusahaan dan juga performance kita secara pribadi sebagai Eh, karyawan gitu. maaf, dia masuk ke dalam portofolio Anda atau tidak? Maksudnya bagaimana Ustaz Afwan? Artinya ada masuk ke akun Anda, ke rekening Anda atau tidak saham tadi? Jadi ada sertifikatnya Ustaz. Ada sertifikatnya. Ada. Di tangan Anda atau di tangan mereka? Ya sertifikatnya digital Ustaz, diberikan dengan jumlah sekian. Jadi selalu diberikan statusnya seperti apa setiap tahunnya gitu Ustaz. Berapa dividennya. Kalau murni di tangan Anda bisa melakukan transaksi penjualan. Nah Ustaz, Ana terus terang kurang begitu ini dengan kepemilikan ini. Jadi karena ya hanya senang saja menerimanya, tapi kurang begitu peduli dengan detail-detailnya gitu Ustaz. Nanti mungkin akan Anda tanyakan kalau misalkan memang bisa dilepas gitu. Ya, seperti itu. Kalau bisa diuangkan saja, dan uangnya halal untuk Anda. Baik Ustaz. Kecuali ada juga pemasukan bunga di mana perusahaan menempatkan dananya di bank riba. Berarti kan ada bunga tuh. Pasti Ustaz. Ya, Anda hitung berapa persen bunganya, ya berapa persen nanti Anda ketika Anda lepas berapa persen bunganya itu berikan kepada fakir miskin. Nah, kalau misalkan kita tidak jual, kemudian kita hitung, misalkan kita bisa hitung ribanya gitu Ustaz, kita keluarkan, itu masih diperbolehkan kepemilikannya nggak Ustaz? Itu tidak bisa Anda sendiri karena perusahaan kan itu yang melakukan pinjaman riba, bukan yang bunga ya, bukan yang menempatkan. Faisal, Nah Ustaz. dia kan ada dua. Dia pertama menerima kredit dari bank. Nah, Ya, berarti perusahaan membayar bunga. betul. Ya, kemudian mereka menempatkan dananya juga di bank. Berarti perusahaan menerima bunga. Betul. Yang bisa Anda keluarkan adalah yang kedua, yaitu bunga yang didapatkan perusahaan. Tapi bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa Anda keluarkan. Dan kemudian Anda keluarkan pun status akad ribanya kan masih terus berjalan. Maksudnya proporsional Ustaz, sesuai dengan kepemilikan sama Ana gitu. Misalkan Ana pegang 0,0 sekian berapa persen kemudian, dan Pinjaman ribanya umpamanya 5% gitu. Lalu ya pakai mungkin sedikit berasumsi jadinya Ustaz gitu. ini tidak apa-apa, 5% umpamanya. Lalu 5% Nah, tadi uangnya Anda apakan? ya kemudian diberikan ke fakir miskin gitu. Apakah selesai riba perusahaan Anda yang diwakili dalam itu dengan pihak bank? Tidak selesai Ustaz, cuman yang Tidak selesai. betul. Kalau selesainya seperti apa? Anda lepas. Itu selesai urusannya saham itu dari riba tadi. Taib Ustaz. Ya. Taib, jazakallah Cuma khairan Ustaz. kita sampaikan aja lah baik-baik dengan perusahaan. Ini saya tahu perusahaan ada pinjaman riba. Saya nggak mau sahamnya. Begitu. Kalau mau kasih bonus aja. Bonus akhir tahun atau
per 3 bulan atau per 6 bulan. Saya setuju. Kecuali kalau ini boleh saya jual sahamnya. Kalau boleh saya jual. Bonus karyawan Ada ada lagi. terpisah, Ustaz. Ada lagi terpisah dan itu seluruh karyawan mendapatkan selama dia hasil ratingnya itu penilaiannya di atas 3, dia akan mendapatkan bonus. Kemudian yang grade tertentu yang manajemen ke atas itu ada diberikan saham yang seperti Anda tanyakan itu. Ya, sampaikan aja baik-baik seperti tadi. Baik, Kalau Ustaz. mereka katakan nggak bisa Anda jual, kembalikan aja kepada mereka, kepada perusahaan. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik fik. Tapi kalau mereka, gimana kalau saham kamu kami pegang, kamu kembalikan ke kami boleh, tapi dividennya kami kasih ke kamu, kata dia. Kalau itu boleh. Oh, begitu, Ustaz. Iya. Jadi berarti intinya Berarti Anda tidak mewakilkan kepada manajemen berbuat riba, tapi Anda dapat laba perusahaan. Baik, Ustaz, coba explore lagi. Baik, Ustaz, Baik. jazakallahu khairan ya. Allah barik. Jazakallahu khairan, Kang Ari. Oh iya, Kum. Baik, Ustaz. Anda ingat dulu waktu Anda masih di perusahaan TBK Anda, di lembaga ribawi itu, Ustaz, kalau stock option buat employee itu tidak bisa ditolak atau ditukar dengan bonus. Tapi mudah, Ustaz, untuk menjual ke sesama pegawai. Apalagi dulu masih script, jadi kita tinggal pindah parkatnya, lalu daftar ke HRD, pindah nama, udah, Ustaz, dividennya pindah. Jual belinya antar pegawai tersebut. Semestinya di tempat Faisal juga insya Allah bisa, Ustaz. Karena boleh diperjualbelikan sesama pegawai. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kemudian kita masuk ke yang rajin bertanya juga. Ini ada Ukhtuna Akcahya. Tafadholi, Ufti. Jadi Masya Allah, mau tutup teman-teman banyak yang bertanya tuh. Nah, Ustaz, luar biasa. Ada Pak Firly dari London, UK, ada Ilyas. Nah, kita masih ada 18 menit, Ustaz. Ya, sampai 21.15, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Saya lagi baca term and condition-nya security crowdfunding, Ustaz. Salah satu kewajibannya itu pemodal wajib membayar safekeeping fee yang dibebankan oleh bank kustodian sebesar 0,15%. Apa itu sama kayak bunga atau enggak ya, Ustaz? Ulangi. Jadi di SCF ini pemodal itu wajib membayar safekeeping fee yang dibebankan oleh bank kustodian sebesar 0,15%. Safekeeping fee itu maksudnya apa? Kayaknya penjamin, kan ini kan kita kan sebagai pemodal kasih uangnya ke bank kustodian ya, Ustadz ya, kalau di security crowdfunding. Terus? Nah, kayaknya safekeeping fee ini penjaminan uang kita itu, Ustadz. Dijamin aman ditaruh di bank kustodian itu, Ustadz. Nah, untuk menjaminnya itu ada biaya sebesar 0,15%. Secara proporsional per tahunnya bayarnya, Ustadz, yang dihitung dari nilai efek yang dibeli. Itu imbalan apa? Bukan imbalan, Ustadz. Jadi di sini sih kan Anda membayar. Kita sebagai pemodal. Apa yang Anda dapatkan? Sebagai pemodal kan jadi ada security crowdfunding syariah. Dia kan dari perusahaan, Ustadz. Misalnya dia ngeluarin misalnya sukuk ya, Ustadz. Habis itu para pemodal urunan dana kan, Ustadz. Nah, uangnya ini kan kita taruh di bank kustodian ya, Ustadz ya. Nah, untuk menjamin uang kita itu aman di bank kustodian, ada namanya safekeeping fee. Yang ada pembayarannya 0,15% dibayar per tahun yang dihitung dari nilai efek yang dibeli. Di term and condition-nya kayak gitu, Ustadz. Artinya fee untuk si pihak bank custody. Iya benar, Ustadz. Ya, apa salahnya? Oh, ribanya? Oh, enggak sama kayak. Harusnya yang riba itu kalau Anda dapat manfaat, iya atau tidak? Iya, oh iya benar, Ustadz.
Anda kan setor uang ke dia, berarti Anda yang meminjamkan mukrid. Oh iya iya benar Ustaz. Nah, jazakallah khair Ustaz. Allah barik fiik. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian kita masuk kepada Akhuna Ilyas. Tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah memberkahi Ustadz. Amin. Allah. Izin bertanya Tat, jadi per tahun lalu Ana dan Abang Ana dan Ibu itu bersirkah dengan persentase sekian, Ana 10, Abang Ana 30 dan Ibu Ana sisanya berarti 60. Nah, setelah hampir setahun berjalan ada evaluasi kalau misalkan Abang Ana ternyata kerjanya lebih besar, jadi akan ada perubahan porsi keuntungan yang akan dinaikkan di Abang Ana. Itu apakah boleh Ustaz perubahan itu nanti dirubah? Jadi 10, 40, 60 itu porsi modal atau porsi bagi hasil? Porsi bagi hasil, Tat. Jadi Modal? modal terbesar itu 100% ada di modal itu 90% Ibu Ana, 10% Ana. Abang Ana nggak nyetor modal, cuman dia dilihat dari segi kinerja itu kinerjanya lebih banyak, paling banyak itu Ustaz. Dia yang mengelolanya. Boleh dinaikkan bagi hasilnya, boleh. Walaupun nggak Ibu tidak sampai setahun memberikan, gitu. sebentar, Ibu memberikan saham ke dia atau tidak? Nanti sih rencananya mau rapat dulu, Tat. Cuman sebelum rapat itu mau nanya dulu hukumnya seperti apa gitu. Apakah boleh? Kalau Ibu tidak memberikan saham, statusnya dia sekarang dia hanya pengelola saja. Karena dia tidak setor uang. Berarti dia mudharib, Anda berdua Ibu adalah sahibul mal. Masalah mudharib dapat 30%, 50%, tidak ada masalah. Bahkan biasanya mudharib dapatkan umumnya 50-50 antara dia dengan sahibul mal. Namanya untung 100 juta, untuk dia 50 juta, untuk sahibul mal 50 juta, Anda dan Ibu 50. Kemudian Anda bagilah dengan Ibu 90, 10. Ibu Anda 45 juta, Anda 5 juta. Jadi nggak apa-apa, Tat ya, kalau misalkan diubah yang presentasi bagi hasilnya. Tidak apa-apa. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Allah barik fiik. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Sebentar, kemudian ada yang masih raise hand. Oh, tadi tidak jadi yang dari London. Baik, dari Bandung. Oh, jadi Ahwan. Jadi. Baik, Ya. raise hand-nya hilang. Tafadholi, Ukhti. Ya, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu sehat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpah kepada Ustaz keluarga. Amin. Amin. Amin dan seluruh kaum muslimin dan keluarga mereka juga. Amin ya Allah. Amin. Ustaz izin bertanya, Ahwan, Ana hanya 2 bersaudara dengan saudara perempuan Ana, adik Ana, dan kami berdua, qadarullah wa masya'afal, belum dikaruniai keturunan. Sekiranya kami berwasiat mewakafkan seluruh harta kami, apakah dibolehkan apabila kami meninggal, maka kami mewakafkan seluruh harta kami, apakah dibolehkan? Lalu yang kedua, sebentar, wasiat maksimal 1/3. iya betul Ustaz, betul. Iya, tapi itu betul. kalau Anda mau berwakaf sekarang 100%, silahkan sekarang, tapi wakafnya saat belum wafat. Tapi tentu Anda tidak memiliki apa-apa lagi, kecuali Anda mengatakan, saya wakafkan seluruh harta saya. Ya. Kemudian Anda katakan, dan manfaat wakaf itu, umpamanya Anda punya tanah dan rumah dengan harga X rupiah. Anda katakan, ini rumah saya wakafkan
Harta saya ini satu-satunya yang paling berharga, saya wakafkan untuk Allah. Ya, Anda sebutkanlah wakafnya untuk siapa, tujuannya. Apakah yang wakaf itu yang gedungnya dan tanahnya itu tidak boleh dimiliki siapapun juga. Tapi hasilnya mungkin disewakan ke pihak yang lain, hasilnya yang manfaatnya itu yang akan diberikan apakah untuk dakwah, apakah untuk pesantren, atau untuk fakir miskin, atau untuk yatim, atau untuk apa yang Anda tentukan, atau untuk para imam masjid dan para marbot masjid dan para muadzin masjid yang ada di kampung Anda jelaskan seperti itu. Tapi karena tadi ini adalah harta satu-satunya Anda yang mahal, ya, dan Anda masih hidup dan Anda butuh juga untuk biaya hidup masih. Anda mungkin ucapkan, ikrarkan bunyi wakafnya. Kalau ini kan saya baru mengajarkan, belum terjadi. Anda ikrarkan bahwa ini tanah dan rumah saya ini saya wakafkan untuk XX. Anda jelaskan tadi untuk umpamanya dakwah sekian persen, untuk fakir miskin 50%, sekian persennya lagi untuk tadi imam masjid dan apa yang ada di desa Anda. Itu berlaku setelah dan selagi saya wafat, selagi saya hidup, hasil dari tanah wakaf ini untuk saya. Itu namanya Anda berwakaf dengan mengaitkan wakafnya nanti setelah Anda wafat berlakunya. Maka itu boleh. Oh, gitu. Ya. Kalau Ibu bisa, ada Ibu ikut ikut POM. POM Ikut, ada Ustadz. ikut. Ikut, Ibu? Ya, ikut. Itu ada pembahasan wakaf, Ibu. Betul. Ikut kelas belum. wakaf. Baru sampai audio 26. Bukan Ibu, bukan kelas. Kita lagi ada Oh, launching beda program kelas. wakaf. Oh, kelasnya beda ya. Maksudnya masih belajar zakat soalnya, Ustadz. Masih zakat. Ya. Nah, masih Namun awal maksud- berarti. Namun Ya, maksud baru Ustadz, bergabung. ada kajian nih Ibu, kita sudah kerjasama dengan suatu nazir wakaf. Nanti ada Oh, kajian baik. insya Allah. Oh, baik. Yaudah, Ya. di-share aja Pak Ari pada waktunya. Selalu Ustadz, insya Allah di grup WAG. Ibu ikut grup WAG alumni Akhwat ya? Belum. Oh, Ibu Belum. belum lulus jual beli. Baru Masih bergabung Ah, iya, baik. kemarin yang awal Januari ya kelasnya ya. Ya, tanggal 25 Desember ya. Taib, Ustadz, taib. Karena syarat alumni lulus POM 2 dan 3. Tapi nggak apa-apa untuk program wakaf, nanti Ibu boleh kontak nomor saya kasih untuk PIC Akhwat Ibu. Ada nomor baik. HP saya, Japri Ibu. ya, Pak? Berarti ya, Pak? Ya, nah. Ya, Ya. silakan kasih nomor kan. Taib. Baik. Jazakallah Berarti khairan, sementara Bu. ini, Afwan, berarti sementara ini tadi cara berwakafnya saya meniatkannya seperti itu ya, Ustadz ya? Iya. Baik. Tapi ya, itu bukan niat, ikrar. Kalau niat iya. tidak ada dampaknya. Oh, iya. Ya, maka dan Anda bisa menentukan juga selagi saya hidup, nazir wakafnya adalah saya sendiri. Oh, baik. Ya, artinya tadi kan selagi Anda ambil semuanya untuk Anda. Ya, dan Anda pun pengelolanya wakaf tadi. Ada yang rusak, Anda maintenance sendiri dari hasil menyewakan rumah tadi. Agar tetap jadi wakaf. Setelah Anda wafat, mungkin Anda wasiatkan diurus oleh Yayasan X melalui ustadz-ustadznya yang amanah. Itu Anda ikrar, Anda tuliskan di atas materai atau Anda sampaikan di Badan Wakaf Indonesia di kantor urusan agama ada. Nah, baik. Berarti Ana nanti belajar lagi, mencari tahu lagi tentang ini secara teknisnya bagaimana ya, Ustadz? Iya. Insya Allah nanti dihubungin Ibu. Jazakallah khairan. Ya, jazakallah khairan kasiran Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, masih kita punya 10 menit lagi. Ini ada ketua pengurus Sitiba yang raise hand. Tapi insya Allah, bentar, Ana karena mengambil kelas wakaf Ustadz berkaitan dengan pertanyaan Ibu tersebut. Pertanyaan Anda tadi Ustadz, jika Ibu tadi sudah berikrar, saya wakafkan seluruh harta saya saat saya wafat.
karena wakaf ini hibah, Ustadz, ketika sebelum wafat dia membatalkan akad wakafnya, boleh tidak, Ustadz? Dia ikrarnya Pak, setelah saya wafat, Setelah maka saya ini wafat, jadi saya wakafkan ini setelah saya wafat berlakunya, begitu? ya. Tapi kemudian sebelum wafat dia membatalkan akad wakafnya karena suatu hal gitu. Tidak bisa dibatalkan. Wakaf kalau sudah dikeluarkan nggak bisa dibatalkan. Beda dengan hibah ya, Ustadz ya. Hibah juga nggak bisa dibatalkan. Hibah kalau misalnya Anda berjanji kepada misalnya Syahrian memberikan motor bulan depan, tapi tiba-tiba Anda membatalkan, bukannya boleh, Ustadz? Sebelum Anda memberikan kan ya? Nah, boleh. Tapi kalau wakaf ini kan sudah ikrar. Yang dilihat ikrarnya bukan fisik serah terima barangnya, tidak. Nah, baik, Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Pada Kang Edi, ya sudah di-unmute rupanya. Tafadhol Kang untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik fiik. Izin bertanya Ustaz. Silahkan. Ustaz, Anda kan menjalankan usaha Ustaz. Kalau misalnya saat ada proyek, kemudian mungkin dana kami tidak cukup, kami menggandeng investor Ustaz untuk membiayai proyek. Ya. Kalau nggak terlalu besar, biasanya menggandeng teman gitu Ustaz. Ya. Dalam akadnya itu, karena ini proyek, itu artinya sudah jelas itu nilainya, keuntungannya berapa gitu Ustaz. Ya. Kami tidak mencantumkan ini Ustaz. Kalau misalkan ini kan jelas bagi hasilnya Ustaz, dari keuntungan. Kami tidak mencantumkan kalau misalkan rugi gitu, atau atau delay gitu, karena kan udah jelas proyeknya gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau begitu Ustaz? Masih boleh Ustaz ya? Tetap harus disampaikan. Ini udah jalan atau belum? Sudah Ustaz. Tambahkan sekarang klausa kerugian. Iya. Tercatat Karena atau biasanya begini, biasanya investor tuh agak keberatan Ustaz, kalau ada klausul kerugian gitu. Tetap wajib Ustaz ya? Dia menulis saja keberatan, apalagi menanggung. Iya. Kalau dia nulis saja keberatan, kalau nanggung masa mau dia? Karena kan kalau dia tidak mau menanggung, sebentar. Kalau dia tidak mau menanggung, berarti dia tidak siap rugi. Kalau dia pandai menanggung kerugian semata sendirian, berarti itu nama akadnya qard, tidak boleh ada pertambahan. Iya, iya. Berarti jadi wajib ya, tadi ya. Orang yang kalau berpikir realistis, ada yang ditakutkannya. Dia punya rumah, dia punya gedung, dia punya sawah, punya lahan. Itu apakah ada resiko rugi enggak? Enggak, sebetulnya Ustaz. Ada, tahu-tahu gempa hancur semua rumah gedung mahalnya tuh. Tahu-tahu musim kemarau panjang, tersulut sedikit, habis kebun ratusan hektar kebun sawitnya tadi. Iya. Ada, semuanya hidup pun ada. Jangankan jalan kaki aja keluar rumah, Anda jalan aja di rumah banyak orang yang jatuh, ada risiko hidup. Iya. Apalagi yang tadi bisnis di luar kemampuan dia untuk menahan kerugiannya. Jadi intinya kalau investor tidak mau, tidak usah itu Ustaz ya. Cari yang lain gitu Ustaz ya. Kembalikan uangnya. Iya. Oke. Kemudian kalau misalkan ininya besar Ustaz, misalnya kebutuhan dananya besar, itu kan ada lembaga-lembaga lain yang bisa menyediakan dana. Cuma yang ada itu biasanya ini Ustaz, biasanya modelnya musyarakah Ustaz. Jadi mereka beli saham gitu Ustaz. Sementara yang kami inginkan adalah mudharabah gitu. Anda tidak ingin dia ikut dalam usaha Anda. Iya Ustaz ya. Ya bisa buat sukuk namanya.
Dibuatkan sukuk per project tadi, sehingga dia tidak ada hubungan dengan perusahaan Anda, dia hanya hubungannya dengan project saja. Tidak mau Ustaz, mereka maunya saham gitu. Nah, yang Anda dengar BMT juga lebih ke murabah Ustaz, bukan mudharabah. Pertanyaannya, apa sudah ada Ustaz lembaga-lembaga yang bisa mudharabah? Jadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu Akcayan tadi, SCF, Security Crowdfunding, yang udah syariah ada. Oh, Seperti crowdfunding itu, Anda butuh umpamanya dananya besar. Anda Iya. umpamanya sekian puluh miliar. Kan susah satu orang menanggung. Ya Anda sampaikan ke platform tersebut, platform di security crowdfunding atau equity crowdfunding tadi, saya butuh modal sekian, dia cek, security crowdfunding tadi mengirim, meminta data-data dari perusahaan Anda, laporan keuangannya dan segala macamnya, bukti dapat menunjukkan proyek dan segala macam. Dia beritahukanlah kepada investor. Kalau jumlahnya besar angkanya tadi, tentu tidak bisa 1-2 investor. Mungkin banyak investor. Kalau banyak investor, dia terbitkan mungkin sukuk. Kebutuhannya tadi itu adalah pengerjaan, dia buatkan sukuk ijarah atau sukuk istisna. Oh iya. Oh Ya, berarti dibuatkan bisa Ustaz? sukuk. Bisa. Baik, Iya. cukup Syukur jelas Ustaz. Kang. Jazakallah Ustaz Ya, atas baik. jelasannya. Kemarin syukur Kang. Ya. Oh iya, Kang. Baik Ustaz, ada 2 menit lagi. Ini satu pertanyaan masuk mengenai harga pasar. Boleh Anda bacakan Ustaz? Silakan. Baik. Ustadz izin bertanya, cara menentukan harga pasar saat ini, apakah boleh dilihat dari sebuah marketplace? Dia sebutkan sesuatu marketplace, misalnya saya lihat di sana dijual harga karpet 150.000. Lalu saya ambil patokan bahwa 150.000 itu adalah sebagai harga pasar. Kemudian saya mengambil keuntungan maksimum 30% dari harga pasar. Jadi saya jual karpetnya 195.000. Apakah skema seperti ini diperbolehkan, Ustadz? Harga pasar itu pasar di mana? Kalau tadi itu kan pasar online. Nah, Anda jualnya online juga kah atau offline? baik. Anda panggilkan Khuna Luki, tafadhol antum berinteraktif dengan Ustadz. Bisa resen biar Anda mudah unmute. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah bisa terhubung lagi sama Ustaz. Ya Ustaz, jadi saya belinya offline, terus saya jual online juga Pak Ustaz. Kalau Anda jual online boleh harga pasarnya yang tadi Anda jadi patokan, tidak ada masalah. Harga pasarnya 150.000 kemarin tuh Pak Iya Ustaz. boleh, Anda kan tadi berpatokan dengan platform X. Iya betul Pak Ustaz. Nah, naikkan sedikit nggak ada masalah. Anda turunkan sedikit juga nggak ada masalah. Tapi maksud saya kalau Anda jualnya offline, di mana Anda titik Anda toko Anda. Berarti harga di sekitar situ. Kalau Anda di Jatinegara, jangan Anda ambil harga pasar Mangga 2. Oh, Masya Allah. Ya. Pak Walaupun Ustaz. satu kota provinsi DKI Jakarta. Oh, Masya Allah. Pak Ustaz mau tanya juga, maaf kalau bagusnya berapa persen Pak Ustaz ya untuk harga pasar ngambilnya, apakah 10, 20 atau 30 Pak Ustaz ya? Kalau yang bagusnya di bawah harga pasar dan Anda masih untung. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, la taruddu qalila ribhi fatuhramu katsiruha. Bila kamu sudah mendapatkan untung, jangan pernah ditolak transaksinya. Khawatir kamu tolak keuntungan yang tipis, keuntungan yang besar dan tipis kamu nggak dapat. Karena termasuk menolak rezeki. Dan Rasulullah mengatakan, Allah merahmati orang yang kalau menjual dengan baik. Penjualan yang baik tentu dengan harga yang semurah mungkin yang Anda sudah untung. Masya Allah. Baik Pak Ustaz, terima kasih banyak. Saya yakin di dunia dan di akhirat Anda dapat pahala
karena tadi Rasulullah mengatakan dapat rahmat Allah. Kemudian di dunia toko Anda dicari orang. Betul, Ustaz. Makasih banyak, Pak Ustaz. Barangnya cukup apa tidak? Nanti cuma sekali belanja itu nggak ada. Tapi nggak ada masalah juga. Walaupun sekali. Ya, baik, Pak Ustaz. Terima kasih banyak, Pak Ustaz, atas jawabannya. Syukron, jazakallahu khairan, Pak Ustaz. Allah barik fiik. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Baik jami'an, alhamdulillah selesai juga kajian kita malam ini, sekaligus kajian malam ini adalah sebagai penutup kajian kita mengenai kitab fikih perbankan syariah, pengantar fikih muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi modern, tulisan dari Dr. Yusuf Asubali yang diterjemahkan oleh Ustadz Irwandi. Ustadz, kita ternyata menyelesaikan kitab ini dengan 46 kali pertemuan dimulai sejak 10 Oktober 2020. Ada jami'an yang istiqomah sejak awal mengkhatamkan kitab ini bersama. Silakan berwalimah masing-masing kata Ustadz, atau online bersama Ana nanti. Alhamdulillah. Sekarang kita mungkin sedikit nasihat pada Ustadz. Setelah selesainya satu kitab, kemungkinan kita nanti bahas kitab kita dan mungkin nasihat dari Ustadz kepada para jami'an. Tafadhol Ustadz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, menyelesaikan membaca satu buku dan memahami dengan baik, ini nikmat Allah. Dan nikmat Allah wajib disyukuri. Dan di antara mensyukuri nikmat Allah, nikmat ilmu mensyukurinya dengan diamalkan dan diajarkan dan diulang kembali agar tidak hilang nikmat itu. Bila tidak diajarkan dan tidak diamalkan dan tidak diulang kembali membacanya, ini bagian dari kufur nikmat. Allah pernah memberikan kepada Anda pemahaman sesuatu, kemudian Anda tinggalkan, maka dikhawatirkan Allah tutup pintu kebaikan ilmu dari diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.